Puji nama Tuhan, saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita, saya undang semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pada hari-hari yang diciptakan Tuhan sampai pada hari ini. Mari kita sambut Tuhan Yesus. Perkatakan Tuhan Yesus baik. Mari kita tundukkan kepala, berdoa kita. Kembali kami datang bersama-sama umat-Mu, sidang jemaat-Mu, GBI Alam Hotel. Pada hari ini Tuhan, hari Sabat bagi kami, hari yang kudus bagi kami Tuhan. Kami ingin bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga akan mau mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Dan begitu juga perjamuan kudus yang akan kami lakukan untuk melepaskan dosa-dosa yang kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah rela mati untuk kita 2000 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kembali kami datang berseru memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di mana Engkau mengetahui pribadi lepas pribadi kami, keluarga lepas keluarga kami di dalam sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel Tuhan. Pada hari-hari yang Kau ciptakan nih Tuhan, pada minggu ke depan Tuhan, bulan ke-7 ini Tuhan Yesus, kami tetap mengandalkan-Mu, berharap kepada-Mu Tuhan. Dalam suatu apapun pekerjaan usaha, rencana-rencana kami Tuhan, kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami masing-masing ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau mengetahui Tuhan di mana kami tinggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan seluruh pemerintahan yang ada di Sumatera Utara Tuhan. Dari gubernur, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan. Berikanlah kepada mereka hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Utara, di Kota Medan ini Tuhan. Berkati gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil kali kota bersama jajarannya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati Indonesia di 34 provinsi, pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para jajarannya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Engkau memberkati TNI dan Polri, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau ada di dalam kehidupan mereka, di dalam pemerintahan Indonesia Tuhan. Engkau melihat terobosan yang telah terjadi, program-program yang telah terjadi. Kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Dengan hikmat kebijaksanaan, seluruh masyarakat Indonesia pertobatan terjadi karena amanat agung, dimuliakan, diagungkan ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau mengetahui Tuhan program-program yang ada di Indonesia Tuhan. Untuk tahun 2024 Tuhan, dalam pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, wakil bupati, kami serahkan kepada-Mu. Engkau memberkati untuk KPU, Bawaslu dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Engkau berikan juga hikmat kebijaksanaan dan takut akan Kau dalam menjalankan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berkati juga seluruh partai-partai politik. Engkau mengetahui partai-partai politik Tuhan. Kami juga serahkan kepada-Mu. Tidak mementingkan organisasinya, tidak mementingkan pribadinya Tuhan. Engkau turut campur tangan ya Tuhan di dalam pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur yang akan terjadi di 2024 ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau mengetahui Tuhan tentang ekonomi Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Pulihkan ekonomi, sandang pangan Kau pulihkan, tentang kesehatan Kau pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga TNI dan Polri sebagai pertahanan dan keamanan di bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dan takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintah institusinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak,
Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin agama ya Tuhan. Denominasi gereja yang ada di Indonesia, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin denominasi gereja Tuhan, khususnya gereja GBI Indonesia Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, dari pemimpin dari Jakarta Bapak Insinyur Niko Nyotuarjo, para gembala pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Pak Edi Pretno, para seluruh hamba-hambamu Tuhan, kami serahkan kepadamu dalam pelayanannya, kesehatannya, keluarga mereka kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, semuanya kami serahkan kepadamu. Ibadah ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di gereja GBI Alam Hotel Tuhan, untuk melakukan penuaian jiwa-jiwa yang ada di lingkungan kelurahan 4 kecamatan di timur, utara, barat, selatan Tuhan. Engkau menggedor hati pikir mereka, umat-Mu, umat Kristen, pengikut Kristus ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan kepadamu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bawa hati kita yang bersyukur. Mari kita siapkan hati kita. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kami mengundang Engkau melawat setiap hati kami. Kami mengundang Engkau untuk mengurapi setiap kami. Sembunyikan setiap kami di balik kayu salib-Mu. Biar hanya sinar kemuliaan-Mu saja yang terpancar ya Tuhan, yang menyinari setiap kehidupan kami. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu.
tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biar jemaat saja katakan, ku ingin tetap di sini. Kami rindu Engkau hadir di sini Tuhan. Kami rindu menikmati bait-Mu pada siang hari ini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu.
Engkau dalam segala hal. Dalam setiap waktu kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami yang siap untuk Kau ajar. Ini hati kami yang siap untuk Kau bentuk seturut apa yang Tuhan mau. Engkau yang siap untuk dipakai Tuhan. Engkau yang siap untuk mempermuliakan Tuhan. Di setiap waktu bersama kita sepakat katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi, lebih meriah lagi. Sorakan haleluya. Izinkan saya menyapa kita semua. Adakah yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini? Boleh lambaikan tangannya. Amin, tidak ada. Kita percaya semua adalah yang setia. Kita rindu di minggu yang selanjutnya kita membawa paling sedikit 1 jiwa. Amin. 1 jiwa untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik. Ayo dengan hati yang bersyukur kita bersyukur bagi Tuhan. Untuk kebaikan yang diberikan bagi setiap kita. Mari ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah Engkau baik Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, yes. Setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Wah, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Ayo angkat tangannya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya percaya orang yang selalu bersyukur akan bergairah untuk memuji Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kecaplah dan lihatlah, ya. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Dengan iman katakan, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, katakan selamanya, selamanya. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan kita. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu di sepanjang ibadah sesi yang kedua ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di sesi pertama akan sama juga di sesi kedua Tuhan. Hadirat-Mu tidak akan pernah berubah, kasih-Mu tidak akan berubah bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh mengecap kebaikan-Mu setiap waktu. Ajarlah hati kami untuk selalu mengucap syukur dan selalu bertekun di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, ajar kami untuk mengerti untuk kebenaran firman-Mu. Firman yang mengajar kami untuk takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk persembahan kami Bapa. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kau yang siap mendengarkan firman Tuhan dan juga siap memberikan yang terbaik. Sepakat kita sama-sama katakan amin. Ku siapkan hatiku
Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama dengan hati yang rindu katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik ya Tuhan bagi kami. Terima kasih saat pagi siang hari ini, oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kami ada ya Tuhan di tempat ini. Oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan, Engkau membawa kami dari satu hari ke hari yang lain. Minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang senantiasa menuntun, memberkati, menyertai setiap langkah kaki kami. Dan hari ini Tuhan kami boleh ada oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah masuki bulan yang ke-7. Saya percaya kemurahan demi kemurahan Tuhan akan menyertai kehidupan kita, menyertai setiap langkah kaki kita. Amin. Nah mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. 2, 3 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan dan dalam pekerjaan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12, maka pasal 24 ini berbicara tentang keadaan akhir zaman. Nah di ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah di akhir zaman Alkitab mencatat kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah mengapa kasih kebanyakan orang semakin dingin? Oleh karena makin bertambahnya kedurhakaan. Oleh bertambahnya kedurhakaan, orang akan mementingkan diri sendiri. Orang akan memperdulikan diri sendiri. Sehingga yang namanya kasih itu menjadi satu komoditas yang sangat-sangat jarang kita ketemui. Nah maka hari-hari ini kita bisa melihat dalam satu keluarga itu bisa ribut, ya, bisa bercerai, anak orang tua bisa berantem. Bahkan banyak lagi hal yang kita lihat. Nah Alkitab jauh hari sudah menjelaskan bahwasanya di akhir zaman maka komoditas kasih itu akan semakin dingin. Nah bagaimana kemudian kita ada di hari-hari ini, kita hidup di tengah akhir zaman dan bukan hanya sekedar hidup tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 tadi berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih. Ya. Saya percaya untuk kemudian kita mengasihi orang lain dibutuhkan satu kemampuan. Amin. Kalau kita mengasihi seseorang dengan kekuatan kita, maka itu akan terbatas Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kasih kita berikan kepada orang lain, kasih kita balas kepada orang lain oleh karena ada balasan yang akan kita terima. Kita mengasihi orang lain, ya kita kasih karena dia baik.
Secara daging, secara manusia, kita akan melepaskan kasih kita akan memberikan kasih kita kepada orang lain, kita akan merespon kasih orang lain kalau mereka mengasihi kita. Kalau ada sesuatu yang kita dapatkan dari orang itu, maka kita akan mengasihinya. Kalau sesuatu yang tidak baik kita terima, kita tidak akan mungkin mengasihi. Kita tidak akan mungkin melakukan pekerjaan yang baik. Kita tidak akan mungkin mengampuni orang lain. Nah, di dalam berbicara tentang kasih itu ada 4. Ya. Kasih filia itu berbicara tentang kasih persaudaraan. Kasih storge itu kasih berlainan jenis. Ya. Laki-laki dan perempuan itu memadu kasih, terjalin kasih. Nah, kasih yang ketiga itu kasih storge itu kasih keluarga, hubungan keluarga. Nah, yang ketiga itu kasih eros, berlainan jenis, ya. Sehingga terjadi hubungan kasih antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga terjadi pernikahan. Ya. Nah, kasih yang terakhir itu kasih agape dikatakan. Ya. Kasih agape yaitu kasih Allah yang diberikan, yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Nah, kalau kita melakukan kasih yang pertama filia, kasih storge, kasih eros, maka kasih kita akan terbatas. Karena apa? Kita mengharapkan balasan. Amin. Nah, contoh misalkan, kalau misalkan seorang wanita, ya, kemudian memadu kasih dengan seorang pria. Nah, di waktu-waktu perjalanan hubungan pacaran, tiba-tiba di tengah jalan, si pria ini kemudian tidak mengasihi lagi wanita ini. Nah, kira-kira wanita ini akan tetap mengasihi dia atau tidak? Saya percaya seiring dengan waktu ketika pria ini tidak mengasihi wanita ini lagi, maka wanita ini dengan sendirinya tidak akan mengasihi pria tersebut. Artinya kasih yang kemudian kita bagikan, kita balas kepada orang lain itu karena ada sesuatu. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi. Kalau engkau mengampuni aku mengampuni engkau. Tetapi apakah kasih ini akan terus bertahan? Apakah itu akan langgeng sepanjang ketika kita sebagai manusia, kita mengasihi dengan kekuatan kita, maka kekuatan kita akan terbatas dan kita tidak akan mampu untuk mengasihi orang lain. Benar? Sebagai contoh ya, kalau di rumah suami istri, coba perhatikan Bapak Saudara. Kalau istri itu merepet terus, kira-kira bertambah enggak kasih suami? Kalau istri merepet terus di rumah, kira-kira suami bertambah enggak kasihnya sama istri? Saya yakin secara manusia kasihnya akan berkurang. Pertama-tama dia akan pergi tidur dulu. Ya, kalau merepet lagi, kedua dia akan pasang headset. Ya kan? Masih merepet lagi, ketiga dia akan pergi ke warung kopi. Nah, itu manusia Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan dalam Alkitab kasih di dalam kehidupan kita itu akan terbatas adanya. Kasih akan semakin dingin sehingga penulis kitab Ibrani di tengah-tengah keadaan akhir zaman mendorong setiap kita. Supaya apa? Supaya kita mendorong saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Dengan kasih apa? Kita boleh mengasihi orang lain. Hanya satu, yaitu kasih Kristus. Itu memenuhi kehidupan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Saya percaya tidak akan mampu kita mengasihi orang yang berbuat curang kepada kita. Kita tidak akan mampu melepaskan pengampunan, mengasihi orang yang memusuhi kita. Itu manusiawi. Tetapi saya percaya ketika ada kasih Allah itu turun dalam kehidupan kita, maka saya percaya orang lain tidak mengasihi kita. Saya percaya orang yang ada di dalam Kristus, maka biarpun orang lain tidak mengasihi, maka kita akan mengasihi orang lain. Katakan amin. Sama seperti Kristus. Dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa kita? Apakah ada yang kita buat supaya Tuhan itu datang melepaskan kita dari dosa? Apa yang sudah kita perbuat? Tidak ada, Bapak dan Saudara. Apa yang sudah kita kerjakan untuk kemudian menerima anugerah Tuhan itu sehingga Tuhan berbelas kasihan dan mengirimkan Yesus untuk menebus saudara dan saya? Enggak ada, Bapak dan Saudara. Enggak ada yang mampu kita lakukan. Enggak ada yang bisa kita lakukan. Jangankan digantung di kayu salib. Kita dihina saja, kita enggak mampu. Kita dimaki saja, kita tidak siap. Kita siap-siap membalas. Tapi kasih Tuhan itu dia berikan tanpa batas, tanpa syarat. Amin. Tanpa syarat Tuhan mengasihi saudara dan saya. Meskipun sampai hari ini kita juga masih kurang ajar kepada Tuhan. Tapi sampai hari ini kasihnya tidak berkesudahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Nah, inilah yang Tuhan mau hari-hari ini kita hidup di dalamnya. Amin. Supaya apa? Ketika kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, saya percaya maka kita sebagai orang yang percaya yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka setiap kita dapat hidup dan bertumbuh bersama-sama. Katakan amin. Saya percaya orang yang tidak saling mengasihi tidak akan pernah hidup bersama. Orang yang tidak mengasihi tidak akan pernah berjalan bersama-sama. Dia satu akan berjalan ke selatan, satu akan berjalan ke utara. Ya, itu hal yang gampang bisa kita temukan di tengah-tengah keluarga. Contoh suami istri, ya kembali suami istri itu gambaran kita dengan Kristus. Ya. Nah kalau suami dan istri itu berantem, nah perhatikan, ya ketika nanti tidur, ya coba perhatikan, satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Ya apa ya? Ya kan? Yang senyum-senyum, ya. Sudah pengalaman gitu ya, sudah pengalaman. Ya, itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak saling mengasihi, saya percaya satu akan berjalan ke utara, satu akan berjalan ke selatan. Itu gambaran kita. Maka kita hari-hari ini harus hidup di dalam kasih supaya kita bertumbuh bersama-sama. Kalau kita tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, kita tidak tumbuh di dalam kasih, kita tidak saling mendorong di dalam kasih, maka kita tidak akan pernah tumbuh bersama-sama. Saya percaya hanya orang, ya suami istri yang bersama-sama itu akan melahirkan keturunan. Orang yang bersama-sama hidup di dalam kasih itu akan melahirkan keturunan. Orang yang tidak hidup bersama di dalam kasih, maka dia akan tidak pernah melahirkan, tidak akan pernah membuahkan keturunan. Ketika ada kasih yang menyatu, maka terjadi ikatan. Ikatan ini akan melahirkan, akan membuahkan hasil.
Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita sebagai orang yang percaya tidak bertumbuh, tidak hidup di dalam kasih, saya percaya, maka tidak akan ada buah dari kehidupan kita secara rohani. Tidak ada yang dihasilkan dari kehidupan kita, tidak ada yang keluar dari kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak mampu hidup bersama-sama. Karena apa? Tidak ada kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari sehingga hari-hari ini mari kita saling mendorong hidup di dalam kasih supaya kita bisa bertumbuh. Di ayat yang ke-25 dalam Ibrani pasal yang ke-10 ya. Dikatakan di sana ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagaimana kita bisa saling mendorong hidup di dalam kasih dan kita bertumbuh bersama-sama? Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah mari jangan jauhkan diri supaya apa? Kita tidak jauh dari kasih Tuhan. Kalau kita jauh dari kasih Tuhan, kita tidak hidup dalam kasih Tuhan, kita tidak akan mampu untuk mengasihi orang lain. Kasih itu tidak akan pernah keluar dari kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa saling mendorong hidup di dalam kasih. Tetapi kita ketika kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kenapa? Karena dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita kemudian diperlengkapi. Kita kemudian diberikan pengajaran. Kita kemudian didorong, kita kemudian didoakan, kita kemudian diajar. Amin Bapak Ibu. Nah kalau kita di luar dari persekutuan itu, kapan kita diajar? Kapan kita diperlengkapi? Kapan kita didoakan? Kapan kita dikuatkan? Nah kalau kita tidak punya persekutuan ketika kita punya masalah, saya percaya masalah itu akan membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, kita punya persekutuan, maka lewat persekutuan kita ini akan terus mendorong kita, mendoakan kita, menopang kita di dalam doa. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Amin. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini, mari kita saling mendorong satu dengan yang lain, saling mengingatkan menjelang hari Tuhan. Supaya kita saling menguatkan, saling menasehati, saling mendorong hidup di dalam kasih sehingga jemaat Tuhan itu dibawa tumbuh bersama-sama. Kalau kita tidak bisa memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, kita bisa hidup di dalam persekutuan ini, saling mendorong di dalam kasih Tuhan, saya percaya. Maka kasih di antara kita akan dingin satu dengan yang lain. Dan kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Pohon yang tidak mengalami pertumbuhan, maka dia tidak akan mengalami buah. Pohon yang tidak bertumbuh, dia tidak akan pernah berbuah. Tetapi pohon yang bertumbuh, maka pohon itu akan menghasilkan buah. Amin. Demikian dengan kehidupan kita secara rohani. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama karena ada kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, yang merangkum kita, yang merangkul kita, yang merekatkan kita sebagai satu keluarga. Saya percaya saat kita bertumbuh, maka buah-buah yang baik akan keluar dari kehidupan kita. Amin. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif akan lahir dari kehidupan setiap pribadi jemaat Tuhan yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah buah yang dihasilkan dengan persekutuan kita. Sehingga mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam persekutuan-persekutuan. Ya, masuk dalam kelompok-kelompok yang ada supaya kehidupan kita dibangun, supaya pribadi kita dibangun. Nah di tempat kita, di gereja kita ada kelompok-kelompok FA Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah tahukah apa itu FA? Itu family altar atau apa saya bilangnya, kelompok sel ya. Family altar, ibadah keluarga. Ya, ibadah keluarga ada yang setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Nah kita sudah ada berapa FA? 4. Nah untuk minggu ini kita akan buka 2 FA. Ya.
Ada FA Gideon, ya, ada FA Daud, ada FA Esther, ada FA Deborah. Ya. Nah, nanti kita akan buka FA di daerah Menteng. Ya, jadi keluarga-keluarga yang ada di daerah Menteng nanti boleh bergabung di sana. Ya, daerah Menteng 7. Ya. Supaya apa? Supaya kita saling dikuatkan. Amin. Nah, nanti kita buka juga daerah Saksama. Ya, Saksama Bahagia Bypass. Nanti di tempat-tempat lain kalau bersedia Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Di akhir zaman menjelang hari Tuhan yang mendekat, mari kita saling mendorong untuk masuk dalam persekutuan. Amin. Kalau kita tidak diperlengkapi, kita tidak bertumbuh. Ya. Tuhan pernah ketika dia berjalan, dia menemukan pohon ara, dia ingin makan buah pohon ara ini. Ya. Ketika Yesus berjalan, maka dia berkata kepada pohon ara itu, dia kutuk pohon ara itu karena apa? Dia ingin menikmati buahnya. Tetapi pohon ara itu tidak ditemukan buahnya. Dan keesokan harinya ketika mereka lewat murid-murid, mereka melihat pohon ara itu sudah mati. Nah, itu gambaran Bapak Saudara yang diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Gambaran kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, ya, dan kita tidak berbuah dalam hidup ini sama seperti pohon ara itu. Dan nanti kelak ketika Yesus datang di akhir zaman, ya, datang kelak kedua kali, yang ditanya bukan seberapa banyak kita, ya, beribadah. Ya. Bukan seberapa hebat kita melayani, tidak. Tetapi buah yang ditanya. Dari mana buah itu? Ketika kita bertumbuh bersama-sama. Kapan kita bisa bertumbuh bersama-sama? Ketika kita membangun persekutuan dengan orang-orang percaya. Katakan amin. Amin. Berapa banyak yang mau bertumbuh bersama-sama di tempat ini? Dalam kelompok-kelompok pembeli altar yang ada. Siap? Ya, siap di tempat kita masing-masing, di rumah-rumah kita. Ya, 2-3 keluarga berkumpul untuk berdoa. Saling mendorong, saling mendoakan. Saling menasehati. Dikatakan tetapi marilah kita saling menasehati. Kenapa? Ketika kita di wadah ini, di Badan Raya, kita tidak punya waktu untuk menasehati yang lain. Kita tidak punya waktu untuk mendoakan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa sharing satu dengan yang lain. Kita tidak bisa bertanya satu dengan yang lain. Tetapi di FA, ya, kita boleh bertanya. Ketika kita tidak mengerti, kita bertanya. Ketika kita punya pergumulan, maka kita minta dukungan doa. Ketika kita punya persoalan, mungkin ada jalan keluar ketika kita sampaikan di tengah-tengah keluarga FA. Mungkin ada yang kesulitan, kita tidak tahu seperti apa kesulitannya. Tetapi ketika kita ada di dalam FA, rekan-rekan kita akan mendorong, mendukung kita. Sehingga apa? Kita kuat dan kita melewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi, berapa banyak yang siap masuk dalam kelompok-kelompok yang ada? Siap untuk tumbuh bersama-sama? Semuanya amin? Haleluya. Nah, mari Bapak Saudara. Nah, inilah karakter yang dibangun oleh jemaat mula-mula. Di dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke 41 sampai dengan 47. Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Dan tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Katakan amin. Ya.
Bagaimana kemudian kehidupan jemaat mula-mula mereka bertumbuh bersama-sama. Ketika ada pengajaran, ketika ada persekutuan, saat Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan rasul-rasul, mereka bersaksi, menyatakan kebesaran Tuhan. Dan ketika orang percaya, itu kemudian tetap percaya, mereka kemudian mengalami kasih Tuhan. Ya. Ketika ada kasih Tuhan, maka perhatikan Bapak Saudara, ya. Ketika ada kasih Tuhan di dalam persekutuan, dalam komunitas itu. Maka di ayat yang ke-45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Apa artinya Bapak Saudara? Apakah ketika kita punya harta langsung kita jual dan kita bagi? Kalau Tuhan menaruhkan itu, lakukan. Tapi itu bukan jadi paksaan bagi kita. Artinya kita ini bermurah hati. Amin. Ketika ada kasih Tuhan mendorong di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berbagi dengan orang lain. Apa yang kemudian kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, apa yang kita terima dari Tuhan, maka kita akan rela, akan berbagi bagi orang lain. Akan memberikannya kepada orang lain. Karena apa? Bukan karena supaya dilihat orang hebat, bukan karena supaya dilihat orang itu wah luar biasa, bukan. Tetapi kita memberikan itu oleh karena apa? Ada dorongan kasih Tuhan untuk berbagi dengan orang lain. Katakan amin. Kalau bukan Tuhan yang mendorong kehidupan kita, kalau bukan kasih Tuhan yang mendorong kita memberi, saya percaya kita tidak akan mampu untuk memberikan. Bahkan sepeser pun kita tidak akan mampu untuk memberikan kalau bukan Tuhan yang menggerakkan. Untuk itu mari kita hidup di dalam kasih. Kita saling mendorong di dalam kasih supaya apa? Kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan ketika kita tumbuh bersama-sama, kita siap untuk berbagi, memperhatikan orang lain yang berkekurangan. Katakan amin. Dari di mana itu kita bisa dapatkan? Ketika kita masuk dalam kelompok FA. Di FA kita bisa berbagi. Ada keluarga yang kurang mampu, kita bisa menolong mereka. Ada keluarga yang mempunyai masalah, kita bisa membantu mereka. Di FA, ya. Kalau di ibadah gini kan kita nggak saling kenal kan. Adapun kalau pepatah bilang kenal-kenal Soeharto, ya kan. Misalkan kayak Pak Menrova, oh iya jemaat kami tuh Pak yang tinggi-tinggi itu, yang tegap itu. Tapi nggak tahu marganya, ya kan. Kalau kita nggak masuk di dalam FA, tapi kalau kita masuk di dalam FA, kita akan saling kenal. Saya percaya, ya ada pepatah berkata, tak kenal maka tak, apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal satu dengan yang lain, sayang kita tidak ada. Sehingga mari, ya, saya mendorong setiap kita mari masuk dalam kelompok-kelompok FA, amin. Supaya kita kenal. Oh ketika kita kenal, oh kayak gini rupanya Pak Menrova. Ya. Walaupun tegap, wah hatinya hati Hello Kitty juga ya. Hatinya wah baik juga gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita kan melihat penampilan orang kan, wah ini apa ini kan gitu. Kenapa? Kita belum kenal dia. Kita belum kenal sepenuhnya, tetapi ketika kita kenal, maka oh ternyata bapak itu begini, oh ternyata ibu ini begini. Ya. Di mana itu kita bisa bangun, di mana itu kita bisa dapatkan? Kita dapatkan, kita temukan dalam kelompok FA. Amin. Nah bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi di FA ya, kita saling memperlengkapi. Kita tidak mampu, kita diberikan Tuhan kemampuan untuk apa? Untuk kemudian kita belajar firman Tuhan. Yang tidak bisa bernyanyi, kita diajar ya, untuk kita memuji, memimpin pujian. Kita yang tidak tahu untuk berbicara di FA, kita diajari. Ya. Untuk itu saya mendorong setiap kita untuk dilatih dalam kelompok-kelompok FA. Nah saya inilah produk FA, Bapak Ibu Saudara. Saya ini lahir dari FA. Kalau saya bercerita ya beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika saya SMA, saya ingat betul itu. Ya, waktu itu kelas 1 SMA, pelajaran kesenian. Ya,
Dulu kan kalau SMA masih mau disuruh ke depan bernyanyi. Kebenaran taunya saya orang Batak gitu. Ya. Orang Batak itu kan tahu bernyanyi pasti bagus suaranya. Terus guru kesenian ini panggil, maju ke depan, suruh nyanyi. Ketika nyanyi satu bait masih lewat. Tapi tahukah Bapak Saudara bait kedua? Bait kedua suaranya seperti gemuruh. Ya, gemuruh. Demam panggung Bapak Saudara. Suaranya hilang. Gemetaran. Kalau saya bandingkan Bapak Saudara, dulu dengan sekarang. Nah, kenapa bisa? Tidak bisa bernyanyi, tidak bisa berbicara. Tetapi Tuhan ubahkan itu semua lewat apa? Lewat FA. Setelah tamat SMA saya kemudian tinggal di Medan, ya, kemudian masuk dalam ibadah ini. Dulu masih di Medan Plaza. Saya masuk dalam kelompok FA, dimulai dari anggota FA. Saya belajar, diajar, belajar bernyanyi, memimpin pujian. Dan akhirnya apa Bapak Saudara? Bukan karena kekuatan kita. Tapi Tuhan yang memampukan kita oleh karena apa? Kita mau diperlengkapi di dalam kelompok-kelompok FA. Yang mau katakan amin. Akhirnya apa Bapak Saudara? Tahun 2004. Ya, maka di keluarga besar kita Medan Plaza pada waktu itu. Maka ada satu surat mengeluarkan. Saya ini diangkat menjadi worship leader. Ya, di Medan Plaza dulu. Diangkat jadi koordinator departemen musik. Bukan kuat, bukan gagah kita. Ya, pada waktu itu masih pendeta perlindungan Tampu Bolon. Itu WL yang luar biasa waktu itu. Di mana itu kita dibentuk? Di FA Bapak Saudara. Di FA kita dibentuk. Kalau Tuhan bisa membentuk saya di FA, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti bisa. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Bukan hanya itu Bapak Saudara, untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Di FA itu kita dilatih. Ya. Pada waktu kali pertama membawa sharing di FA, itu seperti hujan badai Bapak Saudara. Ya. Keringat dingin, ya. Basah bercucuran. Sapu tangan pun gak mampu untuk melap. Gemetaran. Ya. Tapi hari ini, saya boleh menyampaikan firman Tuhan bukan karena kecakapan, bukan fasih lidah saya, bukan karena kemampuan saya, tapi itu dilatih dari FA. Katakan amin. Katakan FA, pemilih altar. Berapa banyak yang siap dibentuk, siap dicetak di kelompok-kelompok pemilih altar. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya mendorong setiap kita untuk kita diperlengkapi lewat FA. Sehingga ketika kita dibentuk bertumbuh bersama-sama di FA. Saya percaya kuasa yang sama juga akan memampukan kita untuk kita kemudian hidup dalam kesaksian kita. Dalam Kisah Para Rasul sebagai ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kapan kita bisa menjadi saksi? Kapan kita bisa menceritakan? Ya, saksi itu adalah orang yang mengalami, yang melihat sendiri. Kapan kita bisa menyaksikan kepada orang lain? Nah, ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita diperlengkapi oleh Tuhan dalam kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok FA yang ada, kita diperlengkapi, kita bertumbuh bersama-sama, maka saya percaya ketika kita diperlengkapi, dipersiapkan, kita akan mengalami Tuhan sendiri. Kita akan melihat Tuhan sendiri, kita akan menyaksikan karya Tuhan. Karena apa? Di FA begitu banyak kesaksian yang terjadi, yang sakit ketika didoakan di Eva, sembuh. Yang mengalami persoalan ketika ada di Eva, maka itu mengalami pemulihan. Banyak kesaksian yang terjadi di kelompok-kelompok Eva. Ya. Bagaimana kita bisa melihat itu, merasakan itu? Masuk dalam kelompok-kelompok Eva. Alami itu. Sehingga ketika kita mengalami itu, maka dikatakan
kamu akan menjadi saksiku. Amin. Maka kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan, akan menyaksikan kemurahan Tuhan, akan menyaksikan mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena hidup kita mengeluarkan buah-buah yang baik. Amin. Sehingga ya ayat yang terakhir dari yang terakhir. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47 bagian B. Nah ini yang akan kita alami ketika kita mau bertumbuh bersama-sama dalam wadah ini, dalam kelompok-kelompok FA yang ada. Maka kita akan melihat di bagian B dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berapa banyak mau melihat orang-orang yang di luar sana, keluarga kita, tetangga kita diselamatkan oleh Tuhan. Berapa banyak yang rindu? Semuanya rindu, amin. Kalau kita rindu, mari kita siap digembalakan di Eva. Mari kita siap diperlengkapi di Eva. Supaya apa? Lewat kehidupan kita, kesaksian kita, keluarga kita melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tetangga kita melihat keselamatan yang kita terima dan kita bagikan. Ya. Daerah tinggal kita boleh melihat dan mereka diselamatkan. Dan banyak orang akan diselamatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Yang siap berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkau kan mengembang kekal, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur akan dilayani Bapak Ibu diaken. Masih ada Bapak Ibu Saudara? Perjamuan kudus bukan bagi orang yang percaya. Dan anak-anak usia di bawah 12 tahun tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah mari kita merenungkan kematian Kristus, korban darah Yesus itu menyelamatkan kehidupan kita. Ketika Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, nah mari jangan sia-siakan keselamatan itu. Mari terima anugerah itu, terima keselamatan itu. Ketika kita terima keselamatan itu, maka terima Roh-Nya yang kudus memenuhi kehidupan kita. Roh-Nya yang kudus akan memberikan kemampuan bagi kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mencurahkan, untuk membagikan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk mengasihi orang lain. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kasih itu akan membawa kita untuk bertumbuh bersama-sama. Saya percaya ketika kita mengalami pertumbuhan, maka buah akan keluar dari kehidupan kita. Buah yang baik akan dinikmati oleh orang lain. Saya berdoa, buah yang baiklah yang keluar dari kehidupan kita. Dari pertumbuhan kita, yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik yang kita keluarkan lewat kehidupan kita dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Kiranya itu menjadi bagian setiap kita. Dan lewat buah yang baik, maka banyak jiwa yang diselamatkan bagi Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan berkati perjamuan kudus, berkati roti dan anggur, berkati setiap kami. Oh, dan kami siapkan hati kami ya Tuhan. Oh, rabatakan nama ya ralabu. Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Kota-kota sunyi
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini. Berkati roti dan anggur. Berkati perjamuan kudus. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh-Mu. Ketika kami menerima, menikmati ini, kami dipersekutukan dengan kematian-Mu ya Tuhan. Bahkan bukan hanya kematian-Mu, tetapi kami dipersekutukan lewat kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pegang roti di tangan kanan kita. Mari angkat tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Hinamaya ralama nama 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 nama. Hinamaya sandamaya ralabu. Hinamaya ralabaya ralamu. Haleluya. Shikinamaya ralabara mana maya ralabaya ralabu. Mari minta kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita. Minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sehingga kasih-Nya akan memampukan kita untuk berbagi kasih. Kasih Tuhan akan memampukan kita untuk memberi. Kasih Tuhan akan memampukan kita untuk berbagi. Kasih Tuhan akan memampukan kita untuk tumbuh bersama. Kasih akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kasih akan menciptakan sesuatu yang baru. Kasih akan mendorong lahir sesuatu yang baru. Kasih Tuhan mendorong pengampunan. Kasih Tuhan mendorong melepaskan pengampunan. Orabaya sanamaya ralabaya ralabaya ralamu. Haleluya. Sekana mata karala bara. Sikinamaya ralama nama. Kasih akan melepaskan persatuan. Kasih akan mendamaikan segala sesuatu. Orabaya ralabaya. Kasih akan memampukan untuk melepaskan pengampunan. Orabaya sanamaya ralabaya ralamaya ralamu. Haleluya. Sinamaya ralamaya sanamaya ralamu. Haleluya. Oh. Penuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Shikinamata karabata karabara. Penuhi setiap umat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Oh, mengalir. Oh, rabaya sanna maya rala bala bala bala. Syarala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Mengalir. Oh, rabaya sanna maya rala baya rala baya rala baya rala baya rala bu. Hinarala maya se. Haleluya.
Shikana mata karaba takarala bara 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 bara. Shikina mata karaba yarala bara bara. Terima kasih Tuhan. Shikina mata karaba bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melingkupi, memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Memampukan kami untuk hidup di tengah-tengah keadaan akhir zaman. Untuk hidup saling mengasihi, mendorong di dalam kasih. Sehingga lewat kasih yang bertumbuh bersama-sama dalam kami, maka itu akan berbuah-buah. Berbuah-buah yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Orang bisa menikmati, bisa merasakan buah yang baik dari kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya kami boleh bertumbuh bersama-sama ya Tuhan di tempat ini. Di FA yang ada ya Tuhan, bertumbuh, terbangun bersama-sama. Untuk kemudian lewat kasih Tuhan, lewat pertumbuhan kami, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Perlengkapi seluruh umat-Mu, perlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih. Kami pribadi-pribadi yang dapat bertumbuh bersama-sama satu dengan yang lain. Dalam hidup kami melahirkan hal-hal yang baik. Kami menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami. Engkau Roh Kudus akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bekerja luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu, berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi dan selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kegiatan ibadah menara doa dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan ibadah Family Altar setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB bertempat di wilayah FA masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti ibadah FA, dapat menjumpai diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti ibadah GC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi call center gereja dan dapat menjumpai diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening atau scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan gereja, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar.
Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita undang untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat ibadah yang kedua, buat firman-Mu, buat persembahan yang sudah dikumpulkan ya Tuhan. Berkati persembahan, berkati tangan-tangan sudah memberi. Berkati umat-Mu, pekerjaan, usaha, keluarga, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan yang memberkati. Dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembokmu, diberkatilah purimu. Sejahtera dan sentosalah engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Sekali sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum umat-Mu pulang, ulurkan tangan-Mu berkati setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang dengan kuat Roh Kudus. Kiranya menyertai memberkati kehidupan. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.